Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku di rumah? Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam kembali. Pada tayangan kali ini, kita akan melanjutkan materi pelajaran sebelumnya, yaitu hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah tulisan dari bacaan surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Yang pertama, hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i termasuk ke dalam hukum bacaan mad. Kita bahas terlebih dahulu hukum bacaan mad. Mad artinya panjang. Hurufnya terdiri 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Hukum bacaan mad terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu mad asli atau disebut mad tabi'i dan mad far'i. Mad far'i dibagi lagi menjadi 13 bagian. Baiklah, kita kembali kepada hukum bacaan yang pertama, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Penjelasannya yaitu apabila alif sebelumnya berharokat fathah, ya mati sebelumnya berharokat kasroh, waw mati sebelumnya berharokat domah, maka dibacanya harus panjang. Panjangnya sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Contohnya di dalam surat Al-Falaq yaitu Qul a'udzu. Yang menjadi contohnya yaitu karena ada waw mati sebelumnya berharokat domah. Contoh lainnya min syarri ma, karena ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Contoh lain di dalam surat Al-Fil yaitu alam yaj'al kaidahum fi, karena ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Hukum bacaan yang kedua yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah termasuk ke dalam hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Huruf alif lam qamariyah yaitu dan huruf alif lam syamsiyah yaitu Baik, kita kembali ke dalam hukum bacaan yang kedua, yaitu alif lam qamariyah. Penjelasannya adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah disertai dengan tanda baca sukun, maka lam tersebut dibaca jelas. Contoh di dalam surat Al-Falaq yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Yang menjadi contoh yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf fa dan disertai dengan tanda baca sukun. Contoh lain di dalam surat Al-Fil yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang menjadi contohnya yaitu karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu fa disertai dengan tanda baca sukun.
Hukum bacaan yang ketiga yaitu alif lam syamsiah. Penjelasannya adalah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah disertai dengan tanda baca tasydid, maka lam tersebut dimasukkan ke dalam huruf syamsiah. Contoh di dalam surat Al-Falaq yaitu min syarrin naffasati fil 'uqad. Yang menjadi contoh yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu huruf nun disertai dengan tanda baca tasydid. Hukum bacaan selanjutnya yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya pantulan. Huruf qalqalah jumlahnya ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Qalqalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Hukum bacaan yang keempat yaitu qalqalah kubro. Apabila huruf qalqalahnya sukun karena diwakofkan, maka bunyi pantulannya lebih kuat. Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq. Yang menjadi contoh yaitu karena huruf qalqalah yaitu qaf diwakofkan di akhir kalimat. Hukum bacaan selanjutnya yaitu ikhfa. Ikhfa termasuk ke dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Izhar, 2. Idgham, 3. Ikhfa, 4. Iqlab. Hukum bacaan yang kelima yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Hurufnya ada 15, yaitu penjelasannya adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka nun mati atau tanwin tersebut dibaca samar-samar. Contoh di dalam surat Al-Falaq yaitu min syarri. Yang menjadi contohnya yaitu karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu shin, maka nun tersebut dibaca samar-samar menjadi min syarri. Contoh di dalam surat Al-Fil yaitu min sijil. Yang menjadi contohnya yaitu karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf sin, maka nun tersebut dibaca samar-samar menjadi min sijil. Hukum bacaan yang keenam yaitu izhar. Izhar artinya jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah ha, ain ha, agin kha. Penjelasannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka nun tersebut dibaca jelas. Contoh di dalam surat Al-Falaq yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang menjadi contohnya yaitu karena kasroh tain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu hamzah, maka tanwin tersebut dibaca jelas menjadi ghasiqin idza waqab. Contoh di dalam surat Al-Fil yaitu toiron ababil.
Yang menjadi contohnya yaitu karena fathah tain bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu hamzah, maka tanwin tersebut dibaca jelas menjadi toiron ababil. Hukum bacaan selanjutnya yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan. Hurufnya ada 6, yaitu ya, ro, lam, mim, nun, dan wawu. Penjelasannya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka nun mati atau tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf idgham. Idgham terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah yaitu idgham yang disertai dengan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan wawu. Sedangkan idgham bila gunah artinya idgham yang tidak disertai dengan dengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh di dalam surat Al-Fil yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang menjadi contohnya yaitu karena kasroh tain bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu huruf mim, maka tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf mim disertai dengan memakai gunah. Dibaca menjadi ka'asfim ma'kul. Hukum bacaan selanjutnya yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi termasuk ke dalam hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamasilain. Hukum bacaan yang ke-8 yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi hurufnya ada 26, yaitu penjelasannya adalah apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi, maka mim tersebut dibaca jelas. Contohnya di dalam surat Al-Fil yaitu alam taro. Yang menjadi contohnya yaitu karena mim mati bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi yaitu huruf ta, maka mim tersebut dibaca jelas. Contoh lainnya yaitu faja'alahum ka'asfin. Yang menjadi contohnya yaitu karena mim mati bertemu dengan huruf kaf, maka mim tersebut dibaca jelas. Hukum bacaan berikutnya yaitu ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi hanya ada 1, yaitu ba. Penjelasannya yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka mim tersebut disamarkan ke dalam huruf ba disertai dengan suara dengung. Contohnya di dalam surat Al-Fil yaitu tarmihim bihija. Yang menjadi contoh yaitu karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaan berikutnya yaitu mad lain. Mad lain artinya lunak. Hurufnya ada 2, yaitu wawu dan ya yang berharokat sukun. Penjelasannya, apabila wawu atau ya mati sebelumnya berharokat fathah,
Maka cara membacanya dengan halus dan lembut, tidak dibaca panjang kecuali dalam keadaan waqaf. Contohnya alam taro kaifa fa. Yang menjadi contohnya yaitu karena ya mati sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca kaifa. Hukum bacaan yang terakhir yaitu mad arid lisukun. Huruf mad arid lisukun ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Penjelasannya hampir serupa dengan mad tobi'i. Apabila alif sebelumnya berharokat fathah, ya mati sebelumnya berharokat kasroh, waw mati sebelumnya berharokat doma dalam keadaan waqaf, maka dibacanya harus panjang. Panjangnya sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Contohnya di dalam surat Al-Fil yaitu bi ashabil fil. Yang menjadi contohnya yaitu karena ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh dan diwakofkan di akhir kalimat. Nah, itulah semua pembahasan tentang hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Fil dan surat Al-Falaq. Bagaimana? Sudah paham kan Ananda di rumah? Jika ada yang belum paham, seperti biasa, silahkan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Sebelum tayangan hari ini berakhir, Ananda di rumah dipersilahkan mencari contoh hukum bacaan berikut ini, selain dari surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.